Halo Sobat Terus, Waalaikumsalam warahmatullahi apa wabarakatuh. Assalamualaikum. kabarnya siang hari ini? Semoga hari ini dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Perkenalkan, saya Pristiwanto yang akan menemani jalannya Olesi pada hari ini. Baik Sobat Perpus, teman-teman mahasiswa sekalian, OLC kita kali ini membahas topik yang sangat relevan dengan dunia pendidikan saat ini, yaitu etika dalam penggunaan gen AI di perguruan tinggi. Seperti yang kita rasakan, AI sekarang sudah menjadi bagian dari aktivitas belajar, menulis, bahkan untuk penelitian. Namun, di balik kemudahan itu, kita juga perlu memahami tentang batasannya, terutama terkait dengan integritas akademik, transparansi, dan tanggung jawab penggunaan AI. Nah, untuk membahas topik ini sekarang secara lebih mendalam, kita sudah bersama dengan narasumber yang luar biasa, Bu Dr. Andi Mardiana Padupai MPD atau yang akrab kita panggil Bu Ana yang akan berbagi wawasan tentang bagaimana gen AI dapat dimanfaatkan secara optimal sekaligus tetap menjaga etika dalam lingkungan perguruan tinggi. Beberapa materi yang akan disampaikan mencakup peluang penggunaan AI dalam pembelajaran, risiko seperti misinformasi dan plagiarisme, serta pentingnya literasi AI dan tanggung jawab penggunanya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kepada Bu Ana kami persilakan. Waktu dan layar kami persilakan. Monggo silakan, Bu. Oke, terima kasih untuk Pak Pris. Baik, teman-teman, kita mulai hari ini di OLC kita. Semuanya terima kasih telah bergabung di OLC AI, di mana memang tadi yang dikatakan sama Pak Pris bahwa sekarang kita akan berbagi berkaitan tentang apa yang dimaksud dengan bagaimana cara standar penggunaan AI itu yang efektif dan etika kita sebagai pengguna AI, apalagi kita di perguruan tinggi. Nah, ini saya perbesar ya. Oke, ini terlebih dahulu kita maksud memahami berkaitan apa itu AI. AI adalah pengguna yang membantu kita sehari-hari dalam mencari informasi yang di luar dari Google. Nah, itu. Nah, di sini nanti kita akan melihat seperti apa kabar. Nah, peluang pengguna AI di perguruan tinggi itu yang pertama yang kita lihat adalah peningkatan efektivitas dan efisiensi pembelajaran yang dilihat dari yang pertama, personalisasi pembelajaran, di mana Gen AI memungkinkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dan kecepatan belajar setiap siswa, di mana akan menciptakan pengalaman belajar yang efektif. Nah, yang kedua, ada pengembangan materi berkaitan tentang pembelajaran, di mana nanti akan menghasilkan eh, konten interaktif seperti modul, latihan adaptif, dan ilustrasi eh, fil- visual yang dapat memperkaya nanti pengalaman teman-teman ketika belajar. Nah, yang ketiga ada kolaborasi yang namanya lintas disiplin. Nah, di mana nanti di dalam AI itu memang ada yang kita akan diberikan atau kita akan mendapat fasilitasi berkaitan tentang kolaborasi antara disiplinnya ilmu dan eh, sesuai dengan fakultas yang mahasiswa punya dan bagaimana caranya nanti mereka akan memperluas cara pemikiran mereka, cara menuangkan ide dan cara mereka dalam proses pembelajaran nantinya. Nah, itu selanjutnya, nah ini yang dimaksud dengan implementasi AI di bidang pendidikan tinggi. Nah, ini kita lihat di eh, beberapa, memang ada yang dilihat yang pertama dilihat dari kekuatannya, di mana ketika kita menggunakan AI, yang pertama yang akan kita dapatkan adalah mempersonalisasi di dalam pembelajaran, dan yang kedua ada yang namanya otomatisasi pembelajaran secara adaptif, dan yang ketiga ada pembuatan konten pembelajaran yang menarik di dalamnya ketika kita menggunakannya. Itu adalah sebuah eh, kekuatan
atau kelebihan yang ada di AI. Nah, begitupun dengan ketika kita melihat dengan analisis data pembelajarannya, memang sangat mendukung untuk pengambilan keputusan eh, dan memudahkan kita dalam pengumpulan data. Nah, eh, dilihat dari weakness atau kelemahan dari AI ini sendiri, AI dapat eh, mengandung bias atau ketimpangan. Nah, ini biasanya kelemahannya ketika kita membuka AI, contoh ketika kita menggunakan ChatGPT dan kita tidak menggunakan prompter yang sesuai atau kalimat-kalimat yang memang eh, apa yang kita sampaikan biasanya memang informasi yang diberikan itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi kalau kita menggunakan AI memang kita harus menggunakan prompter yang sesuai dengan apa yang kita mau, yang lebih jelas. Jadi minta sejelas-jelas mungkin dan sesingkat-singkat mungkin yang mudah dipahami agar nanti AI akan membuatkan kalimat-kalimat yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, selanjutnya yang kedua, ada kurangnya interaksi antara manusia dan dukungan emosional atau emosional supporter. Nah, di sini yang tadi saya bilang memang harus ada namanya eh, interaksi yang harus kita lakukan, tapi memang kita yang ketika kita menggunakan ChatGPT, maka yang memulai semua itu kan sebenarnya kita. Jadi apa yang kita mau itu yang kita tuangkan di dalam form yang kita mau cari gitu. Nah, terus yang ketiga kelemahannya adalah sulitnya memahami konten pembelajaran itu secara utuh. Nah, itu. Nah, selanjutnya kita lihat implementasi AI di peluang atau opportunities. Nah, yang pertama kita akan mengenal yang namanya sistem pembelajaran berbasis AI secara masif. Nah, yang kedua ada em, menjebatani celah atau gap berkaitan tentang pembelajaran antara pengajar dan dosen dan peserta didik, begitupun dengan mahasiswa. Nah, yang ketiga, AI yang semakin mumpuni sehingga potensi pemanfaatannya semakin meluas. Nah, ini adalah peluang yang memang eh, kita pun sebenarnya tidak menutup kemungkinan bahwa memang dengan adanya AI memang kita sangat terbantu dengan adanya. Nah, terus selanjutnya di sini ketika kita melihat implementasi maka akan ada yang namanya ancaman. Nah, ancaman yang bisa dilihat dari sini ada yang pertama ada potensi penyalahgunaan yang besar. Yang kedua, ada ketimpangan keterampilan, skill yang terkait dengan literasi digital dengan AI. Nah, yang ketiga, kurangnya kurangnya daya dukung atau support system terkait dengan penggunaan AI secara etis dan bertanggung jawab. Karena biasanya memang eh, kita secara memang kita dibantu dengan AI, tapi biasanya kalau di pembuatan materi biasanya kita jarang banget mencantumkan bahwa yang membantu kita itu siapa. Tapi itulah nanti kita melihat apakah AI dijadikan sebagai eh, narasumber atau sumber referensi kita nanti dengan jalannya nanti kita akan membahas itunya. Nah, next selanjutnya. Nah, selanjutnya, nah ini ada yang namanya kolaborasi antara loh, kolaborasi yang dilakukan dosen dan AI untuk penyelenggaraan di mata kuliah. Ini yang biasa kita lakukan, ini adalah studi kasus di dalam mata kuliah programmer. Nah, ini ada contoh, AI dapat membantu pengajaran dalam penyelenggaraan mata kuliah. Ini eh, contohnya ya, kalau kita menggunakan AI ini, maka akan diberikan seperti ini. Contoh persiapan pengajar, di mana memberikan saran terkait dengan daftar topik yang akan dibahas. Terus selanjutnya memberikan masukan yang terkait dengan strategi pembelajaran apa yang tepat kita gunakan. Nah, terus selanjutnya ketika dalam pelaksanaan pengajaran, biasanya asisten, kita sebutnya sebagai asisten dosen itu dengan virtual karena eh, mereka memberikan kita masukan yang konstruktif tentang eh,
materi pembelajaran itu sendiri. Nah, dan ketika kita menggunakan AI, biasanya eh, kita diberikan pemeringkasan materi pembelajaran. Nanti ketika dalam proses pembelajarannya, kita sebagai dosen yang akan mengembangkan seperti apa contohnya, seperti itu. Nah, di sini peran dosen adalah mengajarkan secara langsung ketika di dalam kelas. Jadi memang kita kadang saya pun tidak menutup kemungkinan bahwa memang saya juga pernah membuat materi perkuliahan itu dari dibantu dengan AI. Gitu. Dan selanjutnya tapi nanti dalam proses pembelajaran, bagaimana cara kita memberikan pemahaman kepada mahasiswa bahwa seperti ini yang dimaksud. Jadi kita akan menjelaskan panjang kali lebar berkaitan tentang materi dan tujuan apa yang ingin kita sampaikan. Nah, selanjutnya eh, dilihat dari evaluasi, nanti kita akan diberikan saran terkait tentang pengajaran dan dikumpulnya oleh nanti cara proses pengumpulannya itu dikumpulkan oleh mahasiswa dan diperbaiki ketika memang pengumpulan tugas sudah dilakukan, maka nanti akan ada yang namanya revisian memperbaiki. Nah, begitupun revisian biasa atau dikenal dengan kata istilah validasi atau berkaitan tentang seperti apa topik yang kita berikan, apakah sudah sesuai dengan tugas yang siswa sudah lakukan. Nah, itulah biasanya yang dilakukan AI untuk membantu kita dalam proses penyelenggaraan mata kuliah. Nah, ini ada 4 aspek yang berkaitan tentang perguruan tinggi yang kita ketahui. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu berkaitan tentang studi teaching atau yang dikenal dengan pengajaran siswa, di mana di dalamnya ada sistem pembimbingan, eh, belajar yang cerdas, terus sistem sistem pembimbing yang belajar berbasis dialog ini ada, terus dilihat dari pengajaran siswa lagi itu akan mempelajari berkaitan tentang aplikasi pembelajaran bahasa. Nah, selanjutnya eh, di aspek selanjutnya ada pendukung untuk mahasiswa atau student supporter. Nah, terus di dalamnya nanti akan membahas berkaitan tentang lingkungan belajar yang eksplorasi. Terus yang kedua ada penilaian penulisan formatif. Nah, yang ketiga di pendukung siswa ini ada pembelajaran kolaborasi yang didukung dengan AI. Nah, dan yang aspek ketiga itu ada berkaitan tentang eh, pendukung guru. Nah, di dalamnya nanti akan dilihat ada yang namanya dengan penilaian sumatif penulisan berkaitan tentang penilaian esai. Nah, terus yang kedua itu ada pemantauan forum mahasiswa. Nah, yang keempat itu ada sistem pengajaran AI. Sini terus yang keempat ini ada yang berkaitan tentang rekomendasi sumber daya pedagogis. Nah, pun dengan aspek yang keempat yang berkaitan tentang pendukung sistem yang dimana nanti akan dilihat akan yang poin pertama itu ada eh, penam penambangan data atau penambahan data pendidikan untuk alokasi sumber daya. Nah, terus yang ketiga ada mendiagnosa kesulitan pelajaran. Nah, yang ketiga itu ada berkaitan tentang eh, layanan pembimbingan. Nah, itu. Nah, ini yang berkaitan tentang 4 aspek pemanfaatan dalam penggunaan AI di perguruan tinggi. Jadi ada 4. Yang pertama tadi itu ada pengajaran siswa, eh, pendukung untuk mahasiswa, pendukung untuk guru, dan pendukung untuk sistemnya itu sendiri. Nah,
Selanjutnya, eh, di sini ada contoh penggunaan Gen AI untuk dosen. Nah, contoh yang tadi sama yang kita bahas di slide sebelumnya, bahwa dosen biasanya menggunakan personalisasi materi ajar, merancang kurikulum OBS, kadang kita dibantu, terus menyusun materi perkuliahan, struktur, ulang materi, materi ajar yang lama, jadi itu kita bisa memperbaharuinya juga. Nah, selanjutnya membuat tutor berbasis AI. Nah, ada lagi yang berkaitan tentang penilaian untuk siswa. Dan yang terakhir ada pengelompokan rombongan belajar. Nah, sedangkan eh, di sini untuk penggunaan Gen AI untuk mahasiswa biasanya membantu mencari acuan untuk mahasiswa mencari materi berkaitan tentang tugas yang diberikan. Nah, membantu mencari ide berkaitan tentang penulisan eh, tugas. Begitupun dengan penyelesaian nanti mungkin skripsi, bisa untuk melihat itu referensi, tapi tetap akan ada yang namanya kaidah-kaidah yang harus kita ikuti ketika kita menggunakan AI. Nah, terus yang selanjutnya nanti mahasiswa bisa menghasilkan materi untuk latihan mandiri. Nah, yang selanjutnya lagi ada nanti mahasiswa bisa dengan mudah memahami berkaitan tentang materi pembelajaran itu. Karena ketika dia, jadi kita kayak bisa ngomong, bisa mencari materi yang luas, kita juga bisa mencari ringkasan materi itu. Itulah eh, manfaat dari penggunaan AI dan membantu kita sebagai penulis jauh lebih baik dan mudah, tapi memang tetap ketika kita menggunakan AI, maka hindari yang namanya plagiarisme yang terlalu besar. Nah, ini ada ketika kita menggunakan Gen AI ini sendiri, nanti eh, ada seperti ini, mungkin saya nggak tahu di situ apa Anda ya. Nah, di sini satu merancang tujuan pembelajaran yang akan dicapai, terus membuat cakupan materi pembelajaran dengan ChatGPT itu bisa, terus melengkapi materi pembelajaran dengan kuis bisa, terus selanjutnya meningkatkan pembelajaran dengan ChatGPT, oke. Terus yang terakhir, eh, ini memberikan kesempatan mahasiswa untuk menggunakan ChatGPT secara etis. Nah, ini yang bisa teman-teman gunakan, baik dosen maupun mahasiswa. Jadi, kita tidak menutup kemungkinan bahwa AI memang sangat membantu kita dalam proses pembelajaran kita, eh, baik sebagai dosen maupun sebagai mahasiswa. Ini penggunaan GDI oleh mahasiswa, alat bantu pembelajaran dan kreativitas, yang dimana di dalamnya mahasiswa dapat menggunakan AI untuk membuat ringkasan materi, ide kreatif, serta latihan interaktif dalam pembagian format konten. Nah, selanjutnya ada pembelajaran adaptif yang biasa dilakukan oleh mahasiswa, itu mendukung pembelajaran yang adaptif untuk konten visual dan latihan yang sesuai dengan kemampuan siswa. Nah, selanjutnya kalau dosen menggunakannya biasanya kita dalam pengembangan materi pembelajaran itu kita gunakan sebagai modul pembelajaran interaktif dan media yang disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa saat ini. Nah, selanjutnya ada penilaian secara otomatis yang memungkinkan penilaian ini eh, dapat dilaksanakan secara akurat, cepat, di mana sangat membantu kita sebagai dosen untuk fokus pada peningkatan kualitas pengajaran yang kita lakukan. Nah, tuh. Nah, tapi eh, di balik dari itu semua, memang ada yang namanya resiko yang akan kita alami. Ketika pertama kita dilihat dari eh, poin ini, di mana ada fasis intensi, nanti dia akan eh, terlihat ada kekurangan, keterlaluan. Jadi memberikan responsi kelompok tertentu menghasilkan konten yang toksik atau
dapat eh, membuat konten yang berbau-bau ujaran kebencian. Nah, terus resikonya selanjutnya yang berkaitan tentang misinformation, itu berkaitan tentang menghasilkan dan memfasilitasi penyebaran informasi yang tidak benar dan meleset, sehingga membangun pemahaman yang keliru di masyarakat. Nah, ini kalau kita terlalu banyak menggunakan AI, takutnya kurang sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, terus yang selanjutnya ada keamanan data dan informasi, di mana kebocoran reproduksi atau menghasilkan informasi yang sensitif. Eh, di mana memang kalau konten-konten atau informasi yang sensitif itu adalah bahayanya yang bersifat berbau kita menyerang pribadi. Nah, penyalahgunaan dan ketergantungan. Nah, biasanya sistem AI menurunkan value bagi kita dan dapat apa ya, dapat memberikan fasilitas aktor atau yang dimaksud dengan kita bisa-bisa saja kita jadi orang yang tidak sesuai dengan apa yang karena kalau kita sudah tergantung dengan AI memang biasanya kita cenderung ya eh, santai. Nah, selanjutnya ada yang namanya otonomi ya, berkaitan tentang sistem AI di mana mengurangi peran dan kendali oleh manusia sedemikian rupa sehingga eh, tidak mampu menghindari yang namanya perilaku bahaya. Jadi ini yang harus kita hindari dan dampak sosial ekonominya di lingkungan juga itu adalah sistem AI yang memperkuat ketidakadilan, penyebaran dampak negatif bagi pekerja dan inovasi sesuai dengan lingkungan. Padahal kan sebenarnya tujuan kita menggunakan AI itu adalah untuk memberikan dampak-dampak yang positif eh, baik di pekerjaan kita, cara kita berinovasi dan memberikan dampak yang baik untuk lingkungan kita. Tapi ternyata memang ada dampak-dampak di luar dari itu, dampak negatif yang ketika kita menggunakan AI terlalu banyak. Nah, ini ada literasi AI yang bisa kita lihat berkaitan tentang etika. Yang pertama itu ada berkaitan tentang pemahaman konsep AI. Nah, kita harus memahami dulu AI itu adalah alat bantu kita untuk mengembangkan ide kreativitas kita. Nah, selanjutnya ada penguasaan aplikasi. Apakah memang aplikasi-aplikasi yang kita gunakan itu sudah sesuai dengan eh, pemahaman kita? Karena banyak aplikasi yang sebenarnya memudahkan, tapi karena kurang pemahaman dalam penggunaan media tersebut malah mempersulit kita. Nah, selanjutnya ada kecerdasan emosional. Jadi, ketika kita sudah menggunakan AI, maka kita tidak boleh langsung mengambil semuanya, tetapi kita bisa memilih-milih apa yang sesuai dengan materi yang kita bahas atau apa topik apa yang akan kita bahas. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada keamanan dan keselamatan. Itu juga penting dilihat untuk penggunaan literasi AI ini. Nah, pemanfaatan yang bertanggung jawab, kita sebagai pengguna juga harus bertanggung jawab ketika kita menggunakan AI, maka kita juga jangan lupa memberikan sumber informasi itu dari mana. Nah, selanjutnya ada yang namanya integritas akademik. Nah, di mana di dalamnya nanti akan ada yang namanya etika pembelajaran berpusat kepada siswa. Nah, ketika dilihat etika dari integritas akademik ini, maka berpikir eh, dengan tingkatan cara berpikir kita bisa kritis, pembelajaran yang terbalik itu bisa saja terjadi, dan rekayasa yang cepat biasanya itu yang terjadi. Nah, selanjutnya yang etika, keamanan, dan keselamatan ini tadi ketika kita menggunakan kecerdasan emosionalnya kita, maka memang nanti akan ada yang namanya keamanan dan keselamatan. Nah, yang pertama ada keamanan data. eh,
Jadi, meskipun kita menggunakan AI, tapi kita juga jangan sembarang menyebarkan identitas pribadi kita di sana karena secara tidak langsung sebenarnya karena ini AI ya. eh, jadi ketika kita menggunakan email, jadi semua informasi berkaitan tentang kita, apa yang sering kita cari, apa yang sering kita eh, gunakan, aplikasi apa itu biasanya akan cepat kebaca dengan sistem karena ini berkaitan tentang sinkronisasi di antara sistem satu dan jaringan yang lain juga. Nah, keamanan sistem itu sama. Terus selanjutnya ada ketransparan atau transparansi akuntabilitas, di mana akan ada yang namanya kesetaraan, keterwakilan, fitur, akses, dan keluaran yang akan kita lihat. Dan selanjutnya nanti akan berkaitan tentang kontribusi konten atau pemanfaatan Gen AI ini. Nah, AI membantu sumber daya dari energi yang tidak sedikit untuk berpengaruh kepada emosi karbon. Nah, ini kalau memang kita eh, menggunakan aplikasi, biasanya memang ya tidak terlalu banyak ini. Dan memang secara tidak langsung karena kita tidak butuhkan waktu lama untuk sebuah proyek. Nah, selanjutnya, ada nilai-nilai yang perlu dipertimbangkan dan etis pemanfaatan dalam AI itu sendiri. Nah, yang dilihat dari human again, nah itu akan pertama ada kapasitas individu untuk memilih dan bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukan termasuk dalam menggunakan AI. Jadi, kita yang pengguna itu memang ditekankan sebagai apapun yang kalian cari di AI itu adalah tanggung jawab kalian. Nah, terus ada vendors. Nanti di sini akan ada pentingnya akses yang setara dalam pemanfaatan AI di pendidikan, baik oleh dosen maupun untuk mahasiswa. Nah, selanjutnya, pentingnya kejujuran, integritas, dan upaya menjaga harga diri dalam pemanfaatan AI. Itu berkaitan tentang humanity atau kualitas. Nah, yang keempat, itu dilihat dari just voice-nya, nanti ada pemanfaatan pengetahuan berkaitan tentang data untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Nah, ini yang nilai-nilai yang perlu dipertimbangkan, dilihat dari etis pemanfaatan penggunaan AI. Jadi, eh, dilihat dari tanggung jawabnya kita sendiri, akses yang setara dengan apa yang kita mau, terus kejujuran, identitas, integritas yang kita lakukan, upaya kita menjaga diri kita, dan pemanfaatan pengetahuan data itu sendiri. Nah, ini ada etis. Nah, ada tantangan dan etika dalam penggunaan eh, AI. Nah, pertama di sini ada memastikan etika dan tanggung jawab. Nah, ini pertama ada potensi yang bias dalam data. Data yang tidak inklusif dapat menyebabkan konten yang bias, memperkuat stereotip atau diskriminasi dalam hasil eh, oleh AI itu sendiri. Nah, yang kedua itu ada perlindungan verifikasi data. AI harus mengikuti pedoman terkait dengan perlindungan privasi data mahasiswa dan menjaga keamanan informasi pribadi mereka. Nah, ini eh, meskipun eh, ini jadi jangan jangan gampang menyerahkan identitas kalian di saat kalian menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu karena tidak semua aplikasi itu baik. Malah banyak aplikasi yang sebenarnya menjerumuskan kita, yang mengatasnamakan itu membantu kita. Padahal pada kenyataannya di lapangan tidak seperti itu. Nah, selanjutnya ada contoh penyelenggaraan etika penggunaan AI di perguruan tinggi. Nah, di mana yang harus kita lakukan itu adalah pertama plagiasme, yang kedua adalah ketergantungan yang berlebihan. Nah, akses yang tidak merata. Nah,
kalau akses yang tidak merata memang dilihat dari berbagai tempat, daerah, beberapa daerah yang memang masih belum mendapatkan akses yang sepenuhnya seperti kita yang di Sidoarjo ini. Tuh yang keempat, ada pemalsuan hasil penelitian. Nah, ini hati-hati ketika kalian menggunakan AI, memasukkan data, mencari, eh, tolong di cross check atau diperiksa kembali hasil, apalagi yang berkaitan tentang data ya. Data penelitian itu tolong eh, kalau bisa jangan eh, apa ya, jangan menggunakan aplikasi yang satu, karena biasanya kalau di media platform digital ini biasanya memang kita, kalau kita mau menggunakan hasil penelitian itu ada penggunaan aplikasi sendiri. Jadi jangan gunakan aplikasi di satu tool semuanya. Nah, eh, contoh ada alat-alat, eh, nanti saya berikan contoh apa-apa alat penelitian AI yang bisa membantu kita. Nah, terus menggunakan AI untuk menyontek dalam ujian. Nah, ini jangan ya dilakukan. Eh, Kalau kalian ujian, sebaiknya eh, jangan menggunakan AI untuk hasil jawaban kalian. Karena kita pun sebagai dosen kalau memberikan memberikan eh, soal untuk ujian teman-teman, biasanya jawaban yang kita minta itu adalah sesuai dengan pengalaman kalian, bukan atau sesuai dengan pemahaman kalian, bukan dari hasil AI. Karena kita juga bisa baca ini hasil dari mana, AI apa bukan gitu. Nah, selanjutnya ada tantangan teknologi dalam implementasi penggunaan AI. Di mana mengatasi kendala teknologi dalam pemanfaatan AI, yang pertama dilihat dari misinformasi dan disinformation. Nah, konten yang dihasilkan oleh Gen AI dapat mengandung informasi yang salah atau bias. Jadi, tolong ketika kalian menggunakannya tetap eh, jangan langsung memberikan atau menyebarluaskan informasi itu. Cari informasi itu sebanyak-banyaknya. Jadi bukan satu informasi, tapi cari di pemberitaan juga bisa untuk membenarkan apakah data yang kita dapatkan itu sudah valid atau tidak. Takutnya nanti malah miskomunikasi, malah jadinya bias untuk informasi itu. Nah, yang kedua ada transparansi algoritma, yang dimana nanti pentingnya memastikan transformasi algoritma AI agar menggunakannya dapat memahami proses dan usulan-usulan data yang digunakan. Atau nah, eh, ini berkaitan tentang teknologi dalam implementasinya. Jadi ada misinformation, takutnya transformasi algoritma, yang dimana nanti eh, pengguna AI-nya itu ya apa ya, dapat memahami proses asal-usul data itu dari mana. Jadi nanti ada platform khusus untuk eh, biasanya yang untuk ini ya, untuk menganalisis data itu yang pengetahuan saya yang bagus itu yang bisa kita gunakan adalah eh, Elitik. Nah, Elitik itu juga aplikasi berkaitan tentang analisis data, menganalisis berkaitan tentang penelitian itu. Nah, pengembangan keterampilan untuk dosen bagi mahasiswa. Nah, ini adalah peningkatan kompetensi dalam penggunaan AI, di mana yang pertama nanti akan mahasiswa bisa melakukan program pelatihan universitas. Di sini dapat menyediakan program pelatihan untuk meningkatkan literasi digital dosen dan mahasiswa, khususnya dalam penggunaan teknologi AI. Jadi, ini salah satu yang dilakukan universitas, terutama di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, bahwa selalu akan ada yang namanya eh, pembagian informasi, tetap mengingatkan
mahasiswa kita tentang etika-etika penggunaan AI. Nah, itu. Nah, ini dirangkum di perpustakaan dengan program OLC. Itu. Jadi, kita setiap minggu itu selalu ada kegiatan-kegiatan pembagian ilmu untuk mahasiswa maupun untuk dosen. Nah, yang kedua, ada kerangka kompetensi UNESCO yang berkaitan tentang panduan UNESCO yang menyediakan kerangka kompetensi untuk pencakup kemampuan analisis data, etika digital, dan kreativitas. Nah, ini yang kita lakukan untuk penggunaan AI sendiri. Ada pelatihan-pelatihan program penggunaan AI dan yang lain-lainnya. Nah, ini ada kesimpulannya di mana nanti membangun pendidikan di perguruan tinggi yang siap menghadapi masa depan. Dilihat dari pemanfaatan Gen AI itu sendiri, bahwa memanfaatkan GI membawa manfaat seperti personalia yang mampu uh, mengelola proses pembelajaran, dapat membuat inovasi kurikulum, dan peningkatan efektivitas administrasi di perguruan tinggi. Nah, selanjutnya ada yang namanya eh, kolaborasi atau ajukan yang bertindak. Nah, kolaborasi pemangku kepentingan di dalam eh, mengintegrasikan berkaitan tentang agen AI ini sendiri secara etis, inovatif, dan inklusif di masa depan pendidikan yang lebih baik. Nah, itu. Nah, ini eh, memang ada yang berkaitan tentang selanjutnya kita bahas adalah intelijen, di mana memang penggunaan artificial audio education ini adalah AI. AI itu yang akan membantu kita karena AI sebagai asisten kita yang perfect. Nah, kalau selanjutnya yang kita bahas adalah penggunaan bantuan yang etis, bantuan yang etis untuk kecerdasan dalam akademik, terutama kita dalam hal untuk menulis ya. Ini yang kita bahas selanjutnya. Terus eh, yang pertama berkaitan tentang komite etika dalam publikasi. Jadi ini kita bahas bagiannya. Yang pertama adalah AI yang eh, AI tidak dapat menjadi penulis makalah. Jadi AI ini eh, tidak bisa dijadikan sebagai autor dalam publikasi kita karena AI adalah alat untuk membantu kita, bukan sebagai autor. Nah, yang kedua, AI tidak memiliki ke memiliki kapasitas eh, tanggung jawab dalam hal hukum. Nah, ini eh, jadi AI memang tidak bisa dijadikan penulis ini karena memang AI siapa yang mau disalahkan kalau ini? Kalau ada yang salah siapa yang mau disalahkan? AI kan tidak berwujud. Nah, itu maksudnya di sini. Nah, yang ketiga ada yang namanya eh, ungkapan penggunaan AI dalam menggunakan metode. Jadi di sini eh, ungkapannya ya AI hanya bisa membantu kita untuk menentukan metode apa yang cocok untuk penulisan publikasi kita. Ya, tidak bisa dijadikan AI sebagai eh, metode karena AI itu bukan metode. Ya, terus eh, poin yang keempat itu ada yang namanya apa nih sebutan alat yang penggunanya dengan jelas. Jadi maksudnya di sini specific tool itu eh, dia tidak bisa dijadikan juga alat karena AI bukan alat dan eh, kayak penggunanya dengan jelas. Jadi kalau
kita dalam penelitian ya memang itu kan harus jelas ya metode yang kita gunakan itu siapa, metodenya siapa, metode apa dan siapa yang menggunakan metode itu sebelumnya. Tapi kalau AI kan memang tidak ada, jadi sebutan alat juga itu tidak bisa. Nah, selanjutnya ada yang eh, dia itu tidak bisa dijadikan eh, penulis karena memang eh, penulis yang bertanggung jawab atas semua konten. Jadi eh, bukan AI-nya yang diutamakan, tapi yang jadi utama adalah kita sebagai penulis. Jadi kesimpulannya di sini berkaitan tentang artikel publikasi yang publish di Publishing Tionits ini, di artikelnya mengatakan bahwa ini hasil penelitian ya. Ini mengatakan bahwa penulis sepenuhnya bertanggung jawab atas manuskrip mereka, eh, bahkan bagian-bagian yang dihasilkan oleh AI itu sendiri. Ini hasil penelitian Akopen di tahun 2023. Jadi memang sudah ini tidak bisa dijadikan sebagai alat, eh, tapi dia merupakan semuanya yang berkaitan tentang penulisan publikasi itu adalah kita sendiri sebagai penulis. Ya, terus yang kedua ada asosiasi eh, editor eh, medis dunia. Nah, ini dengan istilahnya eh, cut about. Jadi di sini cut about tidak dapat dicantumkan sebagai penulis juga. Nah, terus yang kedua ada hal yang tidak bisa lagi. Terus di sini mengatakan bahwa ungkapkan bagaimana alat AI itu digunakan. Jadi ketika kita menulis penelitian, jadi kita bisa menjabarkan bahwa kontribusi AI di dalam penelitian kita itu seperti apa. Jadi eh, kayak tadi kan memang kita tidak boleh menjadikan dia sebagai eh, autor, kita tidak bisa menjadikan dia sebagai metode, tapi apa kontribusi AI di dalam sini? Contoh, memudahkan kita eh, membuat kesimpulan di hasil penelitian kalian. Itu bisa dipaparkan di sini. Nah, terus yang ketiga, eh, penulis yang bertanggung jawab atas konten yang dihasilkan oleh AI. Jadi, kalau memang kita membuat eh, publikasi dengan menggunakan AI, maka memang harus kita sepenuhnya lagi kembali kita yang bertanggung jawab. Nah, terus ada ini berkaitan tentang asosiasi editor medis ya. Ini artikel juga yang terus dia mengatakan di poin keempat bahwa eh, penin, pening apa nih peninjauan wajib atau reviewer wajib menyatakan kalau memang menggunakan chat about. Nah, ini. Jadi tetap kita harus mengungkapkan apa. Terus yang poin yang kelima ini berkaitan tentang editor membutuhkan akses ke alat deteksi AI. Jadi memang eh, kita kalau mau publish itu biasanya kita disuruh ngecek plagiasi. Nah, itulah gunanya karena ada alat eh, mendeteksi AI ini berapa persen kita gunakan. Nah, kesimpulannya dari artikel ini mengatakan bahwa hmm, penulis bertanggung jawab atas yang disediakan oleh Chat About dalam makalah mereka, termasuk keakuratan apa yang disajikan dan tidak adanya plagiasme. Dan atas eh, apa ya? Atas atribusi atau kontribusi yang
tepat dari sumber, termasuk sumber em, asli dari materi yang dihasilkan oleh chatbot itu sendiri. Ini menurut Wamen di tahun 2023. Bisa dilihat ini di bawah sini juga nanti ini ada linknya. Ini link webnya yang digunakan. Nah, selanjutnya eh, dilihat dari eh, editor Sains atau editor Sains Dewan. Nah, di sini eh, dia juga menjelaskan bahwa alat AI tidak dapat menjadi penulis sama dengan yang tadi. Ada yang pertama tadi kan ada Komite Etika Publis juga mengatakan bahwa AI tidak bisa dijadikan sebagai author. Begitupun dengan Dewan Editing Science Dewan ini. Nah, yang kedua, penulis atau eh, manusia memikul tanggung jawabnya secara penuh. Nah, yang ketiga, ungkapannya di sini menggunakan AI saat pengajuan. Jadi saat kita mencari ide. Nah, yang keempat itu berkaitan tentang jurnal yang harus menetapkan kebijakan-kebijakan yang jelas. Ya. Terus yang kelima, ada alat deteksi yang belum sepenuhnya dapat diandalkan. Jadi tetap meskipun ada beberapa macam tempat ketika kita mau take predator juga bisa detektor AI itu salah satu juga aplikasi yang bisa digunakan untuk mendeteksi seberapa banyak keterlibatan AI di dalam penulisan artikel kita. Nah, kesimpulannya, em, oke, kesimpulannya di sini itu eh, pada akhirnya penulis atau manusia memang harusnya bertanggung jawab atas semua aspek, baik dari segi manuskrip, termasuk dengan keakuratan konten yang dibuat dengan buatan AI dan tidak adanya plagiasme dan atribusi yang eh, tepat untuk sumber-sumber tersebut. Nah, itu yang dipaparkan dalam editor sains Dewan ini. Nah, ini linknya. Selanjutnya dilihat dari jurnal Amerika, jurnal Jaringan Asosiasi Medis Amerika. Itu juga mengatakan ini semua jurnal penguat ya bahwa AI itu kita tidak boleh jadikan sebagai alat. Nah, di sini dia pun mengungkapkan bahwa eh, AI itu merupakan AI tidak dapat eh, digunakan sebagai autor juga. Terus yang kedua, eh, penulis harus mengungkapkan pengguna AI. Jadi sama yang tadi di artikel yang sebelumnya, yang kedua tadi itu yang Asosiasi Medis eh, Dunia itu juga mengatakan bahwa memang kita harus mengungkapkan penggunaan AI ini sampai di mana dan keterlibatannya itu untuk apa. Nah, seperti itu. Terus yang ketiga, ini ada menjelaskan alat atau versi dan tujuannya. Jadi ketika kita menggunakan AI, ini untuk apa? Jadi memang harus secara rinci dipaparkan. Itu sebagai bukti kita bahwa kita punya etika dalam penulisan AI dan melibatkan eh, aplikasi itu di dalam pembuatan karya kita. Nah, ini autor sama bertanggung jawab juga untuk apapun konten itu yang dihasilkan. Memang tetap kita sebagai penulis yang bertanggung jawab. Dan yang poin kelima, dia mengatakan bahwa penerbit konten AI tidak dianjurkan tanpa adanya yang namanya kejelasan. Nah,
Itu. Nah, maksudnya jadi kesimpulannya berkaitan tentang itu adalah para penulis harus bertanggung jawab atas eh, integritas konten yang dihasilkan oleh alat-alat yang alat-alat yang kita gunakan, termasuk penggunaan AI yang harus jelas. Jadi itu termasuk eh, nama, mungkin nama yang kita gunakan namanya siapa, versi yang kita gunakan, atau metode, atau pengembangan-pengembangan apapun itu yang berkaitan tentang penelitian kita bisa paparkan. Nah, itu yang menurut eh, CEMA. Nah, ini linknya dan ada lagi penguat untuk aturan ya. Ini berkaitan tentang intelijen eh, artificial ini. Eh, ada yang Komite Internasional Editor Medis. Nah, ini juga mencantumkan bahwa memang sama saja di awal, tadi beberapa eh, hampir sama, tidak bisa dijadikan sebagai autor, ungkapan penggunai sama, pengajuan naskah, kalau memang eh, apa yang kita lakukan ketika kita mengajukan naskah ini menggunakan AI, kita harus memaparkan itu juga. Nah, terus yang keempat ini ada manusia bertanggung jawab atas kontennya. Begitupun dengan konten yang dihasilkan oleh AI. Jadi kan biasa kita membuat contoh gambar ya. Gambar itu biasa kita minta AI untuk membuatkan kita gambar yang sesuai dengan tema eh, yang kita mau. Gitu. Jadi boleh ditulis itu adalah buatan AI. Ya. Nah, terus yang kelima, konten yang dihasilkan itu eh, konten yang dihasilkan harus ditinjau, maksudnya ini konten yang kita harus lihat lagi apakah sudah sesuai atau tidak. Nah, sama hampir sama sih semua kesimpulannya yang mengatakan bahwa manusia bertanggung jawab atas materi yang dikirimkan yang mencakup penggunaan teknologi yang berbantu AI. Jadi kita tetap eh, mengungkapkan memang kita ini menggunakan AI, kita harus mengakui bahwa memang kita menggunakan AI. Dan sejauh mana AI itu terlibat dalam penelitian kita, bahkan dalam pembuatan makalah kita juga itu kita seharusnya sudah bisa belajar untuk mengungkapkannya. Jadi jangan pernah ragu. Banyak kok sekarang yang penulis buku banyak yang menggunakan AI. Tuh. Nah, ini ada pola kebijakan jurnal yang menurut DA eh, itu ada pedoman etika untuk menggunakan kecerdasan buatan generatif atau alat bantu kecerdasan buatan dalam menerbitkan eh, tulisan ilmiah atau ini sesuai dengan analisis tematik. Nah, ini bisa dilihat ada beberapa yang harus dijelaskan, tapi saya coba ini ya, bentar-bentar. Oke, selanjutnya kita bahas di sini di eh, pembatasan yang berkaitan tentang tadi yang pola kebijakan artikel itu artikel ya pola. Nah, di sini ada pembatasan pembatasan yang eh, perlu kita lakukan. Ada beberapa poin pertama. Yang poin pertama itu tidak diperbolehkan memberikan rekomendasi dan kesimpulan. Jadi ada beberapa eh, artikel atau tempat publisher yang mengatakan bahwa eh, apa namanya AI itu tidak diperbolehkan untuk memberikan rekomendasi atau memberikan kesimpulan di artikel publisher. Jadi kita yang membuat sendiri, penulis kita yang membuat sendiri. Terus yang kedua, dilarang membuat atau memodifikasi atau memanipulasi data dari hasil yang aslinya.
Nah, di sini eh, penekanannya bahwa AI tidak boleh mengubah data dan hasil penelitian inti, karena eh, di sini biasanya penggunaan AI itu untuk membantu konten eh, automan apa ya, automan dilarang. Jadi eh, di dalamnya nanti kalau kita menggunakan AI, maka kita tidak boleh mengubah data. eh, Data merekayasa data dengan AI itu sangat-sangat tidak diperbolehkan. Jadi, kalau memang mau menggunakan eh, alat bantu untuk AI untuk melihat hasil data, itu ada beberapa tool yang bisa kita gunakan. Ada beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan. Nah, selanjutnya eh, larangan selanjutnya itu ada pembatasan yang selanjutnya adalah dilarang mengutip teks AI yang generatif. Maksudnya di sini adalah, nah, saya mengatakan bahwa memperbolehkan pengutipan alat AI generatif dengan menyediakan eh, formatnya, atau sebaliknya, Eliezer itu secara apa ya ini, secara lugas melarang kutipan AI sebagai penulis. Nah, ini sejalan dengan Akopen sesuai dengan topik kita. Jadi eh, memang ketika kita menggunakan AI, ya memang sama yang tadi ada beberapa hasil penelitian yang tadi saya coba untuk memaparkan, coba memberikan contoh. Memang ada beberapa AI memang tidak menyarankan bahwa AI ini sebagai eh, apa ya, sebagai apa tadi itu melarang kita mengutip bahwa AI adalah sumbernya gitu. Jadi eh, AI sebagai penulis itu tidak boleh. Intinya seperti itu. Nah, dan yang poin keempat itu berkaitan tentang eh, tidak diperbolehkannya membuat atau eh, mengubah gambar. Ada memang beberapa penulisan yang apa ini? Oke. Nah, di sini Eliezer ini anu ya, tempat-tempat publisher ya. Termasuk Natural, Taylor dan Prancis secara eh, jelas menyatakan bahwa alat AI generatif tidak boleh digunakan untuk membuat eh, atau mengubah gambar dalam manuskrip. Dan menurut eh, Sage pun mengatakan bahwa Sage bisa mengizinkan penggunaan ini untuk mengungkapkan informasinya saja. Jadi eh, memang ini ada beberapa macam eh, media ya untuk ini. Nah, terus di William juga mengatakan bahwa mewajibkan penggunaan konten apapun yang dihasilkan oleh AI. Jadi ada tumpang tindih, ada yang mengatakan setuju, ada yang mengatakan tidak setuju. Tapi tergantung kita mau publishernya kita di mana, karena setiap platform untuk kita menerbitkan artikel kita itu mempunyai aturan masing-masing. Jadi tolong dibaca untuk itunya. Nah, di sini ada The Vega, itu pedoman etika dalam menggunakan kecerdasan eh, buatan atau generatif dan alat untuk membantu kecerdasan eh, buatan dalam penerbitan ilmiah. Itu dari Vega. Nah, selanjutnya kita lihat dari author responsibility atau tanggung jawab penulis, sama yang tadi. eh, Penulis itu harus mengungkapkan penggunaan AI-nya, alatnya, versinya apa, metodenya apa di dalam eh, artikel kita, tapi itu harus dibatasi dan dibatasnya sejauh mana.
Nah, yang kedua itu menjelaskan kontribusi AI dalam surat eh, pengantar kah atau menggunakan AI ini sebagai ucapan terima kasih. Itu ya. Dan yang ketiga itu berkaitan di sini tanggung jawab penulis pastikan tidak ada yang namanya plagiasme, informasi yang salah atau misinformation, atau pelanggaran hak cipta. Jadi ini sesuai dengan aturan Akopen juga ya, sesuai dengan Akopen, aturan yang berkaitan tentang pedoman kita berkaidah bagaimana cara yang kita melibatkan AI dalam penggunaan penulisan kita, baik itu secara artikel maupun materi-materi yang kita akan gunakan di kelas atau membantu kita di dalam proses pembelajaran pada saat perkuliahan. Nah, ini menurut Akopen. Nah, ini ada pedoman untuk editor. Nah, bagi para editor, sebaiknya ini sarannya satu, eh, tetapkan kebijakan eksplisit tentang penggunaan AI itu di dalam artikel kita. Terus, yang kedua, wajibkan penggunaan AI dalam daftar pemeriksaan pengajuan, checklist webs. Terus yang ketiga, ada cegah cegah AI itu, iya ya, cegah AI dicantumkan sebagai penulis bersama. Jadi AI ini tidak bisa jadi penulis, tapi bisa dijadikan keterlibatan AI itu di mana? Nah, yang keempat ada dorongan transparansi berkaitan tentang teknis, termasuk yang tadi, yang model apa, eh, chat GPT apakah yang kita gunakan, atau sebutkan versi aplikasi itu apa, versinya apa, dan eh, from-nya atau perintahnya yang kita lakukan itu seperti apa, bisa saja ya kita ini. Ini untuk editor sih biasanya. Ini sesuai dengan standar CSI atau Akopen. Nah, selanjutnya kita lihat dari pedoman untuk peninjauan. Nah, oke, ini ada para penilai diharapkan untuk satu, berhati-hati terhadap tes yang terlalu dipoles, namun dangkal. Nah, itu hati-hati kalimat yang seperti itu. Dan yang kedua, ada evaluasi logika dan kualitas argumen, bukan hanya eh, lihat dari kelancarannya. Nah, yang ketiga ini menghindari penggunaan AI tanpa izin editor atau penulis tinjauan sejawat. Ini untuk pedoman ini untuk ini ya, untuk peninjauan. Ini sesuai dengan aturan Wamen dengan Akopen. Nah, biasanya di sini ini contoh ya, contoh kalau kita pengungkapan atau ya pengungkapan yang biasa kita lakukan. Jadi ini contoh ini ya, contohnya prompternya di mana di dalamnya itu eh, menulis. Jadi kita bisa menulis kayak begini. Sebagian dari manuskrip ini dihasilkan dengan bantuan ChatGPT. Jadi di sini kita yang kayak tadi kan kita paparkan tipe dan model ininya. Jadi di sini contohnya ya, kalau kita mengungkapkan bahwa di artikel kita menggunakan ChatGPT. Jadi from-nya kayak gini. Sebagian dari manuskrip ini
dihasilkan dengan bantuan ChatGPT dalam kurung itu menggunakan OpenAI. Terus modelnya model ChatGPT keberapa kalian kan ChatGPT terus tahun berapa. Jadi itu tetap diutarakan. Nah, yang digunakan untuk menyusun ulang bahasa teknis. Ini ada ya, untuk language berarti menyusun pengulangan bahasa yang teknis. Semua konten semua konten akhirnya eh, telah ditinjau dan disetujui oleh penulis. Jadi ini contoh pengungkapan ya ketika kita jadi kita bisa mengutarakannya seperti ini. Ini contoh. Jadi tetap eh, ChatGPT ini memberikan kontribusi penulisan dalam manuskrip saya seperti apa. Jadi tetap dijabarkan ya. Nah, eh, selanjutnya yang kita bahas adalah alat eh, deteksi AI. Nah, AI detectors. Nah, ini yang pertama ada alat deteksi AI secara umum yang biasanya itu kita gunakan. Mungkin teman-teman juga eh, pernah menggunakan ini untuk melihat apakah hasil AI-nya akurat apa tidak. Nah, ini ada completion, terus ada GPT Zero, Turnitin. Kalau kita di kampus kan memang diwajibkan Turnitin ya. Turnitin, original apa? Originality, originality AI yang kita tahu. Nah, selanjutnya eh, kalau yang berkaitan tentang eh, detektor bergantungnya biasanya ya kita gunakan itu adalah eh, Purplish, Perplicity atau berteknis. Berteknis juga itu sering kita gunakan kalau kita mau melihat. Terus ada pola pola engram ya. Ini ada pola engram. Eh, terus selanjutnya eh, tapi di sini mengatakan memang eh, tidak ada alat yang 100% akurat. Ya, di sini memang sudah tertulis ya, di poin ketiga ini, tidak ada alat 100% yang akurat tentang transparansi penulisan yang diprioritaskan di AI. Gitu. Jadi, eh, tidak semuanya. Jadi, eh, semua yang di atas ini yang kita gunakan Turnitin ini, semua ada kelebihan dan kekurangan masing-masing di setiap detektornya atau untuk mendeteksi AI itu yang kita gunakan. Nah, ini sesuai dengan CSA, dengan CIMI. Nah, nah, di sini ada eh, contoh eh, apa ya? Per- contoh probability atau contoh yang membingungkan kalian nanti kalau kalian menggunakan probability mengukur seberapa atau semudahnya yang terduga sebuah kata muncul dalam konteks kalimat. Teks buatan manusia cenderung lebih beragam dan tidak terduga, sehingga nilai probability-nya tinggi. Sebaliknya, AI menulis dengan pola yang sangat dipelajari, menghasilkan nilai yang sangat rendah. Ini. Nah, ini ada contoh dari blog hasil ini hasilnya ya, hasil originality AI itu yang mengatakan ya ya, dia mengatakan bahwa jika Anda bisa em, menebak kata selanjutnya tanpa berkedip, itu namanya tingkat kebingungan yang rendah. Jadi ada ambigunya di sini. Nah, begitupun dengan
hasil dari ChatGPT Zero. eh, meng- Dia mengeluarkan hasil bahwa secara sebenarnya menggunakan matrik untuk memprediksikan teks AI itu. Jadi ini apa ya, secara explain menggunakan matrik, jadi kayak ada keambiguan di dalam hasil dari ininya. Nah, ini dari webnya. Ini contoh saja ya. Nah, ini terus ada gebrakan yang dilakukan dalam sini. Nah, gebrakan AI juga bisa dalam versi pola kalimat, ada beberapa sering teks yang tiba-tiba menggunakan istilah yang bersamaan atau panjang. Panjang nada kalimat tersebut berubah secara drastis. Nah, di sini ada contohnya. Nah, kalau kita menggunakan bahasa Nest itu, biasanya ada kalimatnya seperti ini. Teks manusia biasanya tinggi, dan Barnes itu karena adanya variasi kalimat panjang emisional satu paragraf, kemudian kalimat pendek di paragraf berikutnya. Nah, yang kedua ada teks AI yang cenderung rendah atau di sini ada sangat konsisten dalam menggunakan kalimat yang panjang dengan banyak gaya. Nah, ini contoh-contohnya tadi kelemahan ketika kita menggunakan detektor AI. Nah, ini juga kalau di Ngram itu contohnya seperti ini. Ngram adalah sekumpulan kata yang berurutan seperti tiga per gram atau sembilan tiga kata. Nah, ini per gram, ini gram itu kalimat per kalimat. Nah, di sini dia menghasilkan hasil penemuannya mengatakan bahwa AI ini cenderung mengulang frase umum seperti lies, unimport, atau dia memainkan eh, peran penting. Jadi, berarti dia memainkan peran penting untuk eh, peran penting atau yang sangat berguna. Nah, terus yang kedua, manusia lebih unik dan kreatif. Misalnya, nah, ada menggaumkan itu berarti menggunakan kata-kata istilah ya apa ya, menguap atau membanjiri. Nah, membanjiri rumah ini manusia terlalu kreatif biasanya menggunakan istilah-istilah yang kadang tidak orang memahaminya. Nah, ini ada yang namanya Enneagram itu. Jadi semua contoh dari atas itu yang berkaitan tentang alat detektor mana yang bisa kita gunakan ya, semuanya punya kelebihan dan eh, kekurangan masing-masing. Jadi tergantung kita. Jadi apapun hasilnya kita tetap eh, bisa memilah apa yang sesuai dengan artikel kita atau apa sesuai dengan materi yang kita butuhkan, sesuai dengan tugas yang kita inginkan. Nah, selanjutnya ada kesimpulan. Di sini ada kesimpulan yang pertama mengatakan bahwa alat AI adalah pendukung, bukan eh, manusia. Jadi di sini ada ininya, sudah penekanannya ya. AI adalah alat pendukung, bukan pengganti manusia ataupun penulis. Nah, yang kedua, eh, kesimpulannya mengungkapkan dan akuntabilitasnya memang harus transparan. Nah, yang ketiga, jurnal harus menerapkan kebijakan AI formal. Nah, yang keempat itu ada peninjauan dan editor harus tetap sadar secara etis tentang penggunaan AI. Terus yang kelima
kesimpulan yang kelima, tidak ada alat yang 100% akurat, yang transparan, eh, mengatakan bahwa transparansi penulis yang diprioritaskan. Seperti itu eh, pemahaman kita berkaitan hari ini sesuai dengan kesimpulan tadi, maka eh, cukup sampai di sini pemaparan eh, saya berkaitan tentang eh, artificial penggunaan AI. Jadi bagaimana cara etika kita menggunakan AI. Stop. Nah, ini Baik, yang eh, kita, oke, baik, saya kembalikan ke Pak Pris untuk mengambil alih. Terima kasih, Pak Pris. ya, ya, baik. Terima kasih banyak Bu, Bu Ana atas pemaparan yang sangat insightful dan aplikatif. Nah, dari materi tadi kita bisa melihat bahwa Gen AI sangat membantu dalam pembelajaran dan penulisan. Tetapi tetap harus digunakan secara bijak karena tanggung jawab akhir tetap berada pada manusia sebagai pengguna. Nah, Ya. untuk sesi selanjutnya kita masuk kepada diskusi dan tanya jawab. Silakan kalau ada pertanyaan bisa ditulis di Oh, kolom chat atau gunakan fitur raise hand jika ingin bertanya langsung. Pak Pris ada ini chat itu minta teman-teman minta link absen Pak Oh iya, sebelumnya. Teman-teman ada yang minta link absen. sebentar saya koordinasikan dulu sama Bu Ikis. Iya, Untuk pertanyaan mungkin bisa dibatasi sampai jam 14.30 aja ya Bu Ana. iya nggak apa-apa. Kalau sudah cukup memahami juga nggak apa-apa, nggak ada nanya. Ya, siap. Kayak boleh lah kita diskusi-diskusi ya. Yang mau ditanyakan mungkin eh absen, bentar ya, carikan dulu ya dek ya ininya. Bu Ikis. Hmm, itu di mana ya Pak ya, tadi ininya linknya ya? Ada link. Oh iya udah ada. Oke, udah ada. Oke, mhm. Mungkin teman-teman boleh ngisi absen. Absennya ada di link chat ya, teman-teman semua. Wah, banyak ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Gimana, Pak? Atau langsung simpulkan aja, Pak Pris. Mungkin udah cukup untuk ininya. Teman-teman. Ya mungkin dirasa sudah cukup ya sampai di sini. Tidak terasa sudah sampai di penghujung acara. Semoga OLC hari ini memberikan manfaat dan menambah wawasan kita semua, khususnya dalam menggunakan AI secara bijak, etis, dan bertanggung jawab. Karena pada akhirnya AI bukanlah pengganti manusia, melainkan alat bantu yang harus kita kendalikan dengan. Ya.
Saya selaku moderator mohon maaf apabila selama memandu OLC terdapat kekurangan. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita yaitu Bu Dr. Andi Mardiana Padupai MPD serta seluruh peserta yang telah mengikuti OLC kita kali ini sampai akhir. Sampai jumpa di kegiatan OLC berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih buat semua Waalaikumsalam. teman-teman.